Real Madrid, klub dengan sejarah penuh gemilang, kini menghadapi tantangan besar yang mengejutkan banyak pihak. Ketika Kylian Mbappe akhirnya menginjakan kaki di lapangan La Liga untuk pertama kalinya, seluruh dunia menahan napas mengharapkan pertunjukan spektakuler. Namun, kenyataan berbicara lain. Sang juara bertahan hanya mampu meraih hasil imbang melawan Mallorca dengan skor 1-1 dalam pertandingan yang menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah ini pertanda awal dari musim yang penuh kegagalan bagi Los Blancos? Atau justru bukti bahwa Carlo Ancelotti mulai kehabisan akal dalam mengarahkan timnya? Sebelum menyimak ulasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Nama Kylian Mbappe selalu dikaitkan dengan kecepatan, ketajaman, dan gol-gol spektakuler. Debutnya di La Liga seharusnya menjadi pernyataan besar bahwa Real Madrid kembali menjadi kekuatan tak terbendung di Eropa. Namun, apa yang kita saksikan di Estadio Mallorca San Mamés justru sebaliknya. Mbappe tampak seperti bayangan dari dirinya yang sebenarnya, tidak mampu menembus pertahanan solid Mallorca, dan lebih sering terperangkap dalam jebakan offside. Apakah Real Madrid membuat kesalahan mahal dengan merekrut Mbappe atau ini hanya tanda-tanda awal dari adaptasinya di Liga baru? Sorotan pada pertandingan ini bukan hanya tentang kegagalan Mbappe mencetak gol, tetapi juga tentang bagaimana pemain dengan status bintang dunia bisa tampak begitu terisolasi di lapangan. Kehadiran Mbappe yang seharusnya menjadi momok bagi pertahanan lawan justru berubah menjadi beban. Dengan Real Madrid gagal memanfaatkan potensi serangan balik cepat yang menjadi ciri khas pemain Prancis ini. Jika dibandingkan dengan Jude Bellingham yang mencetak gol dalam debut La Liga musim lalu, tekanan kini semakin besar pada Mbappe untuk segera menunjukkan kemampuannya. Jika tidak menutup kemungkinan bahwa nama besarnya akan mulai dipertanyakan oleh para pendukung setia Los Blancos. Dengan kedatangan pemain di lini serang, sudah pasti Rodrigo akan menjadi pemain yang akan dicoret dari tim jika dibutuhkan. Dengan keraguan tentang bagaimana mempertahankannya dalam formasi 3 penyerang, dia adalah orang yang siap digantikan. Namun, terlepas dari itu, dia mengawali musim ini dengan gemilang. Dia membentur tiang gawang saat melawan Atalanta, juga mencatatkan 100% penyelesaian umpan dan mencetak gol pertamanya musim ini dengan tembakan pertamanya malam itu di Mallorca. Melepaskan tembakan melengkung senilai 0,07 XG dari tepi kotak penalti melewati Dominic Grave. Penyerang berusia 23 tahun itu banyak terlibat, menyelesaikan 2 dribble dan memenangkan 2 pelanggaran, dan bergerak bebas di garis depan bersama rekan-rekannya di lini depan. 3 penyerang ini masih perlu bekerja keras dan penyempurnaan, tetapi Rodrigo tentu dapat mempertaruhkan klaimnya untuk mendapatkan tempat awal setelah 2 penampilan terakhirnya. Rodrigo Goes, pemain muda Brasil yang terus menunjukkan potensinya, mencetak gol pembuka pada menit ke-13 dengan gaya yang khas. Umpan dari Vinicius Junior di dalam kotak penalti disambut dengan tembakan melengkung indah yang menjebol sudut kanan atas gawang Mallorca. Gol ini seharusnya menjadi awal dari dominasi Real Madrid, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Momen magis Rodrigo seakan terlupakan dalam kekacauan yang menyusul setelahnya. Bagaimana bisa tim sebesar Real Madrid dengan segudang pemain bintang gagal mempertahankan keunggulan mereka? Pertanyaan ini mengarah pada strategi dan keputusan Carlo Ancelotti di lapangan. Dengan pertahanan yang terlihat rapuh dan kurangnya keseimbangan di lini tengah, Real Madrid justru memberi ruang bagi Mallorca untuk bangkit. Sundulan Vedat Muriqi yang menyamakan kedudukan pada menit ke-53 adalah bukti nyata dari lemahnya organisasi pertahanan Los Blancos. Ini bukan pertama kalinya mereka kecolongan setelah unggul lebih dulu. Dan jika tidak segera diperbaiki, kebiasaan buruk ini bisa menjadi ancaman serius bagi ambisi mereka musim ini. Carlo Ancelotti adalah nama yang tidak asing dalam dunia sepak bola. Seorang pelatih dengan segudang pengalaman dan kesuksesan. Namun, hasil imbang melawan Mallorca ini mengindikasikan bahwa sang maestro mungkin mulai kehabisan akal. Dalam 2 pertandingan pertama musim ini, Real Madrid tampil kurang meyakinkan.
Kegagalan untuk mengontrol lini tengah terutama tanpa kehadiran Toni Kroos menjadi masalah serius yang belum ditemukan solusinya oleh Ancelotti. Keputusan untuk tidak merotasi pemain dan mempertahankan susunan pemain yang sama dengan laga sebelumnya melawan Atalanta juga patut dipertanyakan. Menggunakan susunan pemain yang sama 2 kali berturut-turut adalah sesuatu yang jarang dilakukan Ancelotti. Namun kali ini ia tampaknya merasa bahwa pilihannya adalah yang terbaik. Tetapi hasil di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ketika Real Madrid gagal menguasai bola dan menciptakan peluang, pertanyaan besar muncul. Apakah Ancelotti masih mampu mengarahkan tim ini menuju kejayaan? Atau mungkin ini adalah awal dari akhir era dominasi Ancelotti di Santiago Bernabeu? Pertandingan ini juga tidak lepas dari drama yang melibatkan Vinicius Junior dan Pablo Maffeo. Kedua pemain ini sudah memiliki sejarah panjang perseteruan dan kali ini tidak berbeda. Maffeo dengan gaya bermainnya yang agresif kembali membuat Vinicius frustasi. Puncaknya terjadi di akhir babak pertama, ketika Maffeo menginjak petis Vinicius dalam sebuah insiden yang oleh banyak pihak dianggap layak berujung pada kartu merah. Namun keputusan kontroversial dari wasit dan VAR yang memilih tidak memberikan hukuman tambahan membuat tensi pertandingan semakin memanas. Keputusan ini memicu perdebatan luas, baik di kalangan pemain maupun pengamat. Vinicius yang biasanya emosional di lapangan kali ini berhasil menahan diri, tetapi tidak diragukan lagi bahwa insiden tersebut akan mempengaruhi mentalitasnya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Situasi ini juga menyoroti kelemahan pengawasan wasit di La Liga yang seringkali dianggap terlalu lunak terhadap pelanggaran keras. Apakah ini akan menjadi awal dari lebih banyak drama di musim ini? Satu hal yang pasti, Vinicius dan Maffeo akan terus saling berhadapan di masa depan. Dan kita hanya bisa berharap bahwa duel ini tidak berujung pada sesuatu yang lebih serius. Real Madrid kini berada di titik kritis. Kegagalan untuk memenangkan pertandingan pembuka La Liga untuk pertama kalinya sejak 2020 adalah sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tim ini. Dengan pertandingan kandang melawan Real Valladolid yang sudah di depan mata, Los Blancos harus segera menemukan solusi atas masalah-masalah yang telah terlihat jelas. Ancelotti memiliki tugas besar untuk memperbaiki kerapuhan di lini tengah dan ketidakseimbangan dalam struktur timnya. Jika tidak, musim ini bisa berubah menjadi bencana bagi klub yang selalu menuntut kesempurnaan. Para pendukung Madrid yang terkenal dengan ekspektasi tinggi mereka pasti akan mulai merasa gelisah. Apakah Ancelotti masih memiliki sentuhan emas yang pernah membawanya ke puncak kejayaan? Atau mungkin sudah waktunya bagi Real Madrid untuk mencari arah baru? Diskusi ini pasti akan menjadi bahan perdebatan di kalangan fans. Dan hasil dari beberapa pertandingan ke depan akan sangat menentukan nasib Ancelotti dan timnya. Dengan hasil imbang yang mengecewakan melawan Mallorca, Real Madrid memulai musim 2024-2025 dengan penuh tanda tanya. Apakah ini hanya sebuah langkah kecil yang akan segera teratasi atau merupakan awal dari musim penuh kegagalan? Kegagalan Kylian Mbappe untuk bersinar di debutnya, masalah taktis yang belum terselesaikan oleh Ancelotti, dan drama yang terus berlanjut antara Vinicius Junior dan Pablo Maffeo hanyalah sebagian dari teka-teki besar yang harus segera dipecahkan oleh Los Blancos. Kini saatnya bagi para penggemar dan pengamat untuk berbicara. Apa pendapat Anda tentang performa Real Madrid sejauh ini? Apakah Ancelotti masih memiliki apa yang diperlukan untuk membawa tim ini kembali ke puncak? Atau sudah waktunya bagi klub untuk melakukan perubahan besar? Mari kita bahas lebih lanjut di kolom komentar di bawah ini.